Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Ya, di video kali ini sesuai yang ada di judul video ya, saya ingin menunjukkan modifikasi dari Neng Vega saya ya, unit yang saya rawat ini, Hyundai Avega tahun 2012, yang saya bisa bilang saya pakein make up lah ya, kalau bahasa-bahasa bahasa kerennya lah ya, kita kasih make up sehingga tampilannya lebih enak dipandang, dan ini mungkin bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang mempunyai unit yang serupa dengan saya ya, Hyundai Avega, sehingga bisa memberikan inspirasi untuk membuat unitnya menjadi terlihat lebih elegan ya, walaupun modifikasinya simple saja ya kan. Nah, contohnya seperti punya saya ini, kita coba lihat modifikasi simple dari Hyundai Avega saya ya. Jadi konsep modifikasi saya ini adalah simple dan clean. Clean itu artinya terlihat lebih bersih aja ya. Jadi tidak neko-neko. Saya tidak main modifikasi yang lebih dalam seperti banyak orang mungkin yang main di mesin ataupun main di yang urgent-urgent, itu tidak. Saya tidak main ke sana, saya cuma main di tampilan saja ataupun di bagian fitur-fitur yang memang bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri pengemudi, dan khususnya penumpang-penumpang yang mengendarai unit ini ya. Nah, jadi kita lihat modifikasi apa saja sih yang sudah saya lakukan ya kepada Neng Vega saya. Oke ya, kita coba lihat. Nah, jadi sebelum kita lihat, saya nanti akan menjelaskan bagian-bagian mana saja yang saya tambahkan atau saya ganti, sehingga nanti teman-teman punya inspirasi ya, dan saya spillkan juga harganya dari part-part yang memang menempel di mobil saya ini. Jika ada linknya akan saya juga cantumkan linknya. Jika tidak ya mohon maaf ya, karena memang beberapa itu sempat saya tanyakan itu memang sudah tidak produksi lagi. Beberapa part itu di video-video saya sebelumnya itu ada yang menanyakan masalah, contohnya bagian atau part A ini belinya di mana dan lain sebagainya. Ternyata ketika saya tanyakan ke rekanan saya yang menjual, itu sudah tidak produksi lagi, sehingga nanti jika memang teman-teman ingin membeli part yang ada di mobil ini dan tidak ada linknya, saya mohon maaf sekali ya, bukan berarti saya pelit membagikan linknya, tapi memang partnya sudah tidak ada atau sudah tidak diproduksi lagi oleh mungkin rekanan saya ataupun yang lainnya, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke modifikasi pertama. Yang jelas dari tampilan ini ya, dari grillnya. Nah, kita lihat grill dari Hyundai Avega punya saya. Nah, ini adalah tampilan grill dari Hyundai Avega saya ya, tahun 2012. Ini sudah saya ganti. Di video-video saya sebelumnya itu sudah saya sampaikan bahwa ini adalah grill gantian dari Hyundai XL3 atau Hyundai Verna ya. Kalau aslinya dari Hyundai Avega 2012 itu modelnya chrome. Jadi chrome semua. Ini chrome, yang lainnya chrome, dan simbolnya di sini. Di sini simbol Hyundai-nya. Nah, sedangkan kalau yang ini Verna ini lebih kepada hitam ya, hitam, dan baru lapisan sebelahnya atau lapisan pinggirnya itu baru chrome dengan lambang Hyundai-nya. Ini adalah bagian merah dan ini bagian chrome ya. Maaf ya, ini saya pakai
kamera, pakai apa namanya, lampunya, karena memang ini kondisi lagi malam ya. Saya buatnya pas malam hari. Nah ini tampilannya kan terlihat agak merah ya, ini pinggirannya. Nah ini harganya saya dapat di teman komunitas, harganya berkisar antara 350 sampai 400.000. Ini harga dari grill Hyundai Verna dan atau Hyundai XL3 nih. Nah kenapa saya ingin ganti ini, karena memang kebetulan unit saya itu kan hitam. Nah ketika saya lihat ini yang warna hitam, kok saya lebih tertarik ke yang ini daripada grill yang aslinya ya kan, karena menurut saya lebih masuk ke ini daripada grill yang aslinya, sehingga tampilannya itu lebih elegan ya. Jadi lebih elegan pakai ini hitam semua. Jadi ini alasan saya membeli apa namanya, grill Hyundai Verna ini atau Hyundai XL3 ini untuk diterapkan di dalam mobil saya. Nah itu nanti saya coba carikan linknya ya, untuk barangkali ada yang mau membeli grill dari Hyundai Verna ataupun XL3. Nah kita lari ke modifikasi lain yang sudah saya lakukan. Nah modifikasi yang kedua adalah saya mengganti velg ban saya ya. Nah di video saya sebelumnya itu velg saya itu masih pakai velg bawaan dari Hyundai-nya yang palang 6 itu warna silver. Nah ini sudah saya ganti menggunakan velg ini BBS LM lebar 7 dan yang belakang itu lebar 8,5. Nah ini celong ya kan, ini celong, ini juga celong juga tapi tidak terlalu. Nah ini BBS LM lebar 7 dan 8,5 untuk belakang. Nah kenapa saya mengganti dengan velg ini ya, velg colong, yaitu karena memang saya ingin menunjukkan tampilan yang lebih clean ya, lebih clean daripada menggunakan velg yang sebelumnya. Lebih clean itu lebih apa? Jadi lebih terlihat menyala sekali untuk warna catnya ya, karena kan ini hitam dapat ini chrome, jadi lebih terlihat bersih daripada ketika saya menggunakan velg yang standar aslinya ya. Jadi sebelum pakai ini, sebelum saya beli ini ya, saya sebenarnya sudah punya velg dari HSR GTR Sport ring 16 juga. Ini sama ring 16 juga, lebarnya 7 dan itu warnanya adalah coklat. Pernah saya pakai di video-video saya yang lama, itu pernah saya pakai warnanya coklat dan ini. Dan ketika saya pakai itu, jadi apa ya namanya, memang terlihat atau tampilannya itu seperti mobil racing ya, atau mobil sport ya, karena memang velgnya memang velg sport ya. Nah jadi itu maka saya coba pengen ganti ke arah yang lebih clean saja. Nah makanya saya pakai ini ya, velg BBS LM lebar 7,5 dan yang belakang 8,5. Ini dengan ban ukurannya adalah 195/45 ya. Jadi ini masih aman sekali ya bagi teman-teman yang mungkin pengen ganti velg dengan ukuran yang sama dengan saya. Ini masih aman. Ini masih hampir 3 jari. Nah ini masih 3 jari, jadi kenyamanannya masih dapat dan tidak gasruk di sini dashboard apa namanya, fender, ataupun tidak gasruk di mangkok daripada shockbreakernya ya. Ini saya gunakan di dalamnya ini ya. Ya ini ada yang namanya spacer. Memang saya tambahkan spacer agar untuk menghindari gesekan yang terjadi antara ban dengan mangkok shockbreakernya ya. Karena pengalaman saya yang dulu pakai yang HSR GTR Sport itu sebelum saya pakai spacer itu tergesek antara ban dengan mangkok shockbreakernya ya, sehingga di mangkok shockbreakernya itu ada gesekan bannya ya. Makanya dari pengalaman itu saya terus menggunakan spacer untuk mengganjal agar tidak terlalu dekat posisi ban dengan mangkok shockbreaker. Nah ini masih nyaman sekali yang depan ya. Sudah saya coba dengan muatan full,
ini tidak gesek antara fender dengan ban ataupun ban dengan mangkok shockbreaker. Ini tidak saya ganti sama sekali shockbreakernya, ini masih shockbreaker bawaan ya. Saya tidak berani main untuk ceper karena memang ini mobil kadang dibuat untuk muatan full ya. Jadi menurut saya, dan jalanan di kota saya ini memang jalanannya banyak sekali ranjau daratnya atau banyak sekali lubangnya. Jadi ketika misal saya pengen diceperkan, itu malah akan membebani psikologis saya sendiri ya. Kenapa membebani psikologis saya sendiri? Karena pasti saya di jalan akan lebih sangat berhati-hati. Berhati-hati itu dalam artian bahwa dalam berkendara saya akan sangat pelan sekali. Nah itulah makanya kenapa saya tidak bermain di shockbreaker. Saya hanya bermain di velgnya saja. Saya ganti dengan ring 7 ban ukuran 195/45 ditambah dengan spacer. Ini untuk yang depan. Kita coba lari yang ke belakang. Nah kalau ini tampilan yang belakang ya, ban belakangnya ini BBS LM. Nah ini sangat kotor sekali, sangat kotor karena memang apa ya, karena memang lagi musim hujan saja, lagi musim hujan sehingga saya tidak bisa menjaga kebersihan. Padahal ini baru saya cuci kemarin pagi dan siangnya itu sudah kehujanan tuh, karena di kota saya di Wonosobo ini memang lagi hujannya itu sangat tidak tahu waktu, artinya kapanpun hujan. Bahkan sekarang ini kondisinya malam hari itu masih hujan. Ini saya tunjukkan sebentar. Nah ini posisinya hujan Pak, dan sekarang ini jam 9 malam. Ini posisinya lagi hujan. Ini lagi hujan. Ini lumayan deras ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Ini ukurannya adalah lebar 8,5 dengan apa namanya ring 16 dengan profil ban 195/45. Nah ini kalau terlihat dari jauh dia seperti donat bentuknya. Nah ini seperti donat, tampilannya masih seperti donat. Nah jika teman-teman pengguna Avega ya kan ingin mengganti profil ban ataupun terutama profil velg dengan sesuai dengan saya dengan ukuran 8,5 lebar 6, pastikan teman-teman menggunakan yang namanya stopper ya. Untuk apa? Agar yang pertama fender itu tidak menggesek ke bannya. Selain stopper, teman-teman juga pastikan roll fender itu yang gimana. Nah jadi di sini, nah di dalam ini, nah ini kan ada besi. Nah besi ini pastikan teman-teman dilipat ke dalam sehingga tidak terjadi gesekan antara fender dan ban ya. Jika terjadi gesekan antara fender dan ban, itu yang eman-eman itu bannya nanti karena akan sobek ya. Kenapa kok eman-eman bannya? Ya karena ini besi soalnya. Nah, jadi ini yang di dalam ini besi ketemu karet, yang kalah itu karetnya bukan besinya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman yang ingin pakai profil ban 8,5 dan ringnya ring 16, pastikan teman-teman menggunakan stopper dan roll fender untuk menghindari gesekan antara fender dengan ban itu. Dan saya juga di sini pakai jelas ini pakai spacer ya kan. Jadi empat-empatnya saya menggunakan spacer semua bannya agar ban ini juga tidak menggesek ke mangkok daripada shockbreaker. Nah itu mungkin untuk tampilannya ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh tampilannya akan seperti ini. Nah ini jadi terlihat lebih clean ya kan, lebih elegan lah menurut saya pribadi loh ya. Menurut saya pribadi ini lebih clean atau lebih bersih dan lebih elegan. Nah ketika saya menggunakan velg celong ini seperti ini tampilannya. Nah selain saya mengganti ban dan mengganti grill depan,
saya juga menambahkan beberapa part di mobil saya agar lebih terlihat lebih menarik untuk dilihat ya, atau bahasa gaulnya ya good looking lah ya. Nah, apa yang saya tambahkan? Nah, ini body kit. Ini saya tambahkan body kit dari depan sampai melingkar ke belakang. Depan juga ada itu body kitnya. Nah, itu body kit. Body kitnya, ini body kit dan ini body kit. Nah, jadi itu body kit ini saya tambahkan pembeliannya dari rekanan saya, memang di beberapa atau di klub di mana saya bernaung itu saya beli di harga kisaran 2,5 sampai 3 juta lah ya, tergantung dari model teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman ingin menggunakan body kit yang saya gunakan ini ya, nah ini hampir sama seluruh full body itu harganya rentangnya 2,5 sampai 3 juta. Itu sudah sampai ke lokasi ya, artinya sudah sama dengan ongkirnya ya. Nanti saya coba spillkan linknya jika saya ketemu lagi ya. Nah, saya spillkan linknya, barangkali teman-teman tertarik untuk menambahkan body kit seperti saya. Oh iya, yang tadi yang ban ini, yang ini, nah yang velg, sorry bukan ban, velg ini saya dapat di harga 4,7 juta ya. Velgnya sama bannya jelas ya. Nah, sebenarnya variatif lah ya kalau untuk velg sama ban. Ada yang jual itu harga 4 juta, ada yang harga 4,5 juta, ada yang jual di bawah 4 juta juga banyak. Tapi kan semua itu tergantung dari kondisi si velg dan ataupun ban yang diberikan. Nah, yang saya dapat ini alhamdulillah kondisinya cuma lecet-lecet sedikit ya. Artinya tidak ada peang, tidak ada repaint, tidak ada repair dan lain sebagainya. Ini kondisi benar-benar mulus. Cuma ada gesekan-gesekan sedikit. Nah, itu yang ada di bibir-bibir velg. Itu saya tanya kenapa kok bisa gitu, karena itu katanya itu menggesek ke tembok. Nah, itu. Dan ban yang saya dapatkan ini ban juga masih layak pakai ya. Hampir 80% di semua ban. Di semua ban itu hampir 80%. Dengan catatan bahwa ban yang saya dapat ini dengan NIK tahun 2023. Nah, itu. Jadi saya dapat ban yang lumayan baru umur setahun lah ya. Baru umur setahun dengan kondisi yang masih panjang. Nah, itu. Harganya tadi dapat di harga 4,7 juta. Coba nanti saya spillkan di Shopee-nya ya. Barangkali saya nemu harga velgnya dan mungkin kalau ada yang jual sama bannya. Nah, itu. Tuh, itu bagian bawah. Coba kita lari ke bagian atas. Nah, bagian atas ini di sini jelas di pintu-pintu saya pasangkan talang air ya. Ini talang air. Di 4 pintu semua sudah ada talang air, dan talang airnya sudah untuk khususon dari Avega ya. Kenapa saya kasih talang air? Jelas karena untuk agar air hujan itu tidak masuk langsung ke dalam ya. Ini agar air hujannya itu turun. Nah, ini. Jadi menghindarkan pintu bagian atas terhadap hujan yang masuk. Nah, talang air ini saya beli di harga berapa ya dulu ya? Kalau tidak salah ya, totalnya kalau 4 itu tidak salah itu 100 atau sampai 200 lah. Sudah sampai lokasi 100 sampai 200 lah. Saya agak lupa pokoknya. Saya lupa kalau yang talang air ini, benar-benar lupa. Nah, ini untuk talang air. Terus talang air yang selanjutnya itu ada di sini. Nah, ini saya gunakan sebagai talang air juga. Saya kasih talang air ya, selain agar terlihat lebih bagus, kan kalau polosan kan kadang saya lihat itu agak jelek, jadi saya gunakan talang air ini juga sebagai talang air. Nah, ini saya beli dulu di harga 50 sampai 100 ribuan. Nanti saya coba spillkan untuk talang airnya ini sama talang air yang ada di pintu. Link dari pembelian baik itu di toko orange ataupun di toko hijau ya, jika saya menemu. Terus ada itulah ya, antena. Antena ini cuma
variasi aja biar terlihat atasnya itu tidak kosongan. Nah, jadi saya kasihkan antena ini. Ini fungsinya untuk apa? Ya tidak ada fungsinya sama sekali sebenarnya, hanya variasi semata. Nah, kalau selain antena kan ada juga yang sirip hiu itu. Nah, tapi saya tidak terlalu suka sirip hiu, saya lebih condong ke antena, makanya saya beli yang antena. Nah, itu ini harganya tadi berapa ya saya bilang ya? Ini harganya kayaknya 50 ribuan ya, 50 sampai 100 ribuan. Tergantung dari bahan dan lain sebagainya. 50 sampai 100 ribu. Ini saya beli offline di toko variasi di kabupaten saya, harganya 50 sampai 100 ribuan. Nanti saya coba spilkan, carikan di toko online lah ya untuk antena ini. Nah, jadi tampilan luarnya atau modifikasi bagian luar hanya sekilas seperti itu ya. Saya cuma mengganti velgnya, menambahkan apa namanya ini body kit, menambah talang air di semua pintu dan talang air di atas pintu belakang ya ini. Nah, ini dan tambah dengan antena ini. Selain itu juga saya mengganti dengan grill yang ada di depan tadi. Nah, kita kembali lagi ke depan. Ini yang sedikit saya lupa. Nah, selain bagian depan ya, selain grill ini, saya juga memodifikasi di bagian lampu. Nah, lampu ini saya kasih alis lah ya. Ini kan kalau tidak saya kasih alis, ini lampunya ini kan sangat belok sekali ya. Belok artinya besar sekali ya. Nah, ini saya kasihkan alis agar dia terlihat lebih apa ya, lebih elegan, lebih bagus dilihat ya. Menurut saya pribadi ini lebih bagus karena dikasih alis ini. Saya ini pasang di tukang skotlet ini seharga 50 ribu. Pokoknya dua itu 100 ribuan lah sama pasang ini. Nah, ini jadi terlihatnya lebih, ini juga kirinya juga sama. Nah, sudah terlihat lebih elegan menurut saya pribadi ya. Nah, ini. Nah, selain kasih pasang alis, saya juga mengganti lampu utama ini ya dengan lampu apa ya namanya ya, dengan lampu LED ya, karena kan tampilan atau bohlam dari Hyundai Avega bawaan itu kan lampunya warnanya kuning ya. Nah, itu belum LED. Saya ganti ke lampu LED yang tampilannya itu yang dekat itu warna kuning dan yang jauh itu warna putih dari Ayoto. Ini sudah saya pakai selama kurang lebih hampir 2 tahun nih lampunya, dan itu masih bagus ya, masih menyala, belum ada putus ataupun apa. Nah, itu ini masih bagus. Nah, ini saya beli Ayoto itu dulu seharga 250 ribuan dapat dua, kanan dan kiri. Nanti akan saya spilkan apa namanya link pembeliannya ya. Nah, kalau pengen lihat seperti apa tampilan lampunya, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Itu sudah saya buatkan video khusus untuk mereview daripada lampu Ayoto ini. Nah, silahkan teman-teman bisa search aja di YouTube channel saya tentang pemasangan Ayoto ini. Nah, ini tampilan dari luar ya. Tampilan luarnya beberapa modifikasi yang saya lakukan terhadap look luar daripada Hyundai Avega saya 2012. Kita coba lihat tampilan di dalamnya, apa saja yang fitur saya tambahkan di bagian interior ya. Nah, kita coba masuk ke interiornya. Nah, di bagian interior ini tidak banyak yang saya tambahkan ya. Jadi cuma beberapa fitur saja yang saya tambahkan untuk menunjang kenyamanan daripada saya mengemudi itu sendiri. Dan itu pun yang saya tambahkan hanya di bagian baris atau di dashboard depan saja. Untuk di bagian yang belakang itu tidak ada sama sekali variasi yang saya tambahkan. Jadi semua variasi di bagian interior hanya berpusat pada di bagian dashboard depan ini.
di bagian depan ya. Nah ini apa saja yang saya tambahkan. Yang jelas ini setirnya sudah saya ganti ke Hyundai Grand Aviga. Ini saya ganti ke Hyundai Grand Aviga setirnya. Tampilannya seperti apa? Ya seperti ini. Sebentar saya lihatkan secara full. Nah ini tampilan setir dari Hyundai Grand Aviga ya secara full. Ini saya dulu dapat dari teman komunitas, dan memang ini apa ya namanya ya, hidden information ya. Hidden information itu yang seperti apa ya, dia sangat-sangat jarang sekali didapat. Nah sangat jarang sekali didapat. Kenapa sangat jarang sekali didapat ya, karena memang populasi dari Hyundai Grand Aviga itu kan tidak banyak ya, mobil-mobil Korea itu tidak banyak. Jadi yaitu, bahkan saya coba tanya di beberapa penjual setir, baik itu online ataupun offline, itu tidak ada yang bisa atau tidak ada yang jual daripada setir ini. Betul. Makanya setir ini harganya suka-suka yang jual lah ya, mau jual 2 juta mau jual 3 juta ya, itu terserah suka-suka si penjual. Ini saya dapat kemarin di harga 3,5 juta ini setir ini. Jadi saya dapat di harga 3,5 juta. Tampilannya masih bagus ya. Ini tidak ada apa namanya yang buat keselamatan itu, kok saya agak lupa namanya. Nah di sini cuma adanya klakson aja. Biasanya kan kalau di mobil-mobil yang terbaru itu kan di dalamnya sudah ada yang untuk keselamatan. Nah ini di sini tidak ada untuk keselamatan. Nah ini kenapa saya ganti ke setir Hyundai Grand Aviga ini, agar yang jelas apa namanya, jika saya menggunakan audio ini tinggal mengganti di sini aja. Nah ini bisa tinggal mengganti di setir ya, biar terlihat lebih modern fasilitasnya ya. Karena kalau bawaan dari setir Hyundai Aviga aslinya ya, itu kan polosan ya, cuma ada klakson di tengahnya. Nah kalau saya ganti ini kan lebih terlihat elegan ya, lebih terlihat mobil-mobil keluaran memang tahun 2012. Nah di setirnya sudah ada banyak fitur yang bisa digunakan. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah kalau teman-teman ingin membeli ini, nah, saya tidak bisa memberikan linknya ya, karena memang ini sangat hidden information, sangat-sangat susah carinya. Saya pun juga kebetulan kok pas tanya pas ada ke teman komunitas ya, dan itu pun bukan langsung ada ya, artinya tanya selang 1 bulan 2 bulan baru ketemu ini, baru nemu ini, terus ditawarkan. Akhirnya saya beli untuk mengganti setir yang lama ya, biar terlihat lebih elegan dan lebih modern lagi. Itu untuk setirnya. Kita coba ke fitur yang lain yang saya ganti ataupun saya tambahkan. Nah fitur lain yang saya ganti adalah ini Android ya, sorry head unit Android. Sebelumnya kalau bawaan dari Hyundai Aviga itu dia hanya tip, berupa tip saja. Kalau ini sudah saya ganti ke Android. Ini dulu saya ganti di rentang harganya itu 2,5 sampai 3 juta lah. Jadi teman-teman kalau mau beli ini ya tergantung dari kualitas Androidnya sendiri seperti apa. Kalau saya dulu belinya di harga itu ya, maksudnya di harga itu kan sudah menempel di sini ya, bukan harganya Androidnya bukan, tapi sudah sekalian jasa pasangnya. Jadi di rentang 2,5 sampai 3 jutaan lah ini. Dan ini tidak saya ganti framenya ya, karena kan ada memang beberapa teman komunitas itu yang mengganti framenya sehingga ini tidak terlihat keluar. Kalau ini kan terlihat keluar nih. Nah ini kan terlihat keluar. Kalau yang diganti framenya ini masuk seperti ini. Nah dia akan sejajar dengan frame itu sendiri, tidak menonjol keluar seperti ini. Nah ini kenapa saya ganti head unit lama menjadi head unit yang lebih Android, karena untuk membantu saya dalam posisi parking ya, dalam posisi parking. Kenapa? Karena dengan head unit ini saya bisa melihat bagian belakang ya,
bagian belakang. Kalau pakai head unit bawaan itu tidak bisa melihat karena memang bentuknya tip. Nah itu kenapa saya mengganti ini ya. Terus ada lagi yang saya ganti. Oh bukan saya ganti, tapi saya tambahkan. Nah kita coba menggesek. Nah ini saya punya apa ya namanya, ini sound lah ya, sound. Ini sound baik kanan ataupun kiri. Nah ini ada di belakang, itu ada kiri. Nah ini saya beli di harga 150-an, 150 atau 160-an lah kalau misal sama ongkirnya, 150-an lah ya. Ini mereknya Hi-Fine. Nah ini mereknya ini. Ini suaranya udah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus. Nah ini nanti saya coba sepilkan linknya ya, barangkali teman-teman juga pengen menggunakan atau menambahkan untuk sound di bagian depan, karena memang untuk sound di bagian depan untuk Avega itu tidak terlalu keras ya, punya saya itu tidak terlalu keras, makanya saya tambahkan itu agar di depan itu punya apa namanya, suara yang agak keras. Nah itu saya tambahkan ini sound dari Hi-Fine. Terus ada lagi, nah ini saya tambahkan tachometer ini. Kenapa saya tambahkan ini, yang jelas satu, agar terlihat lebih racing ya, lebih racing sama seperti kayak mobil-mobil balap. Tapi bukan itu tujuan saya. Jadi saya menggunakan ini agar saya itu bisa mengatur bagaimana saya mengemudi. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini saya coba tunjukkan ya. Nah di tachometer ini ini sudah selaras dengan yang ada di sini, jelas ya. Nah ini sudah sejajar, sudah sama dengan jarumnya, RPM nya sudah sama. Nah kenapa saya pakai tambahan tachometer ini, agar ketika saya mengemudi itu bisa, istilahnya kaki saya itu bisa sekolah dengan benar. Nah kita coba lihat seperti ini. Nah itu contohnya ya. Nah ini bisa membantu saya ketika saya menggunakan RPM lebih daripada 3000, akan ada tanda atau pengingat kepada saya bahwa saya itu terlalu besar menggunakan RPM-nya. Kenapa kok terlalu besar? Nah, agar bahan bakar yang saya gunakan itu lebih hemat ya. Karena saya baca beberapa referensi itu bahwa RPM yang paling direkomendasikan untuk teman-teman mengemudi adalah di rentang 2000 dan maksimal 3000 lah, maksimal 3000. Itu agar apa namanya, BBM-nya itu tidak boros. Nah itu. Jadi kalau teman-teman RPM-nya di atas 3000, bisa sampai 4000, 5000, 6000, itu konsumsi BBM-nya sudah dipastikan akan boros. Nah itu mengapa saya menggunakan tachometer ini ya. Jadi sebelum saya beli ini, saya sudah riset terlebih dahulu untuk membantu saya, bisa nggak sih benar-benar membantu saya untuk menghemat BBM-nya. Dan ternyata memang benar, dengan bantuan ini di antara, maksudnya saya setel ya, karena kan ini bisa saya set sendiri. Di antara saya menggunakan RPM di antara 2000 sampai 3000, maksimal 3000, itu bahan bakar saya itu lebih hemat dan bisa lebih menghemat lah uang yang kita punya, daripada kita harus beli bahan bakar terus ya. Secara poros-porosan ya lebih baik, yaitu saya gunakan ini. Ini harganya antara berapa ya, 375 sampai 450 lah kalau nggak salah ya, sampai lokasi ya, sampai lokasi, belum sama pasangnya ya. 35 ya, pokoknya 350 sampai 450 lah, sudah sampai lokasi ini. Ini tachometer fungsinya itu. Terus ada lagi ini tombol untuk bass atau untuk sound di bagian belakang ya kan. Nah ini saya tambahkan untuk menambahkan bass di bagian soundnya. Nah ini
beberapa fitur yang saya tambahkan di bagian interior dari mobil saya Hyundai Avega 2012. Nah, selain itu kayak tidak ada di bagian belakang, itu memang benar-benar zero modification ya. Tidak ada modifikasi atau tidak ada fitur yang saya tambahkan untuk bagian penumpang belakang. Cuma adanya yang ini, yang bagian-bagian depan ini ya. Jadi saya menambahkan beberapa fitur itu memang tidak asal-asalan ya. Tidak asal-asalan, artinya tidak ada manfaatnya. Semua yang saya tambahkan itu ya saya tambahkan di dalam mobil saya itu mempunyai manfaat untuk membuat kenyamanan di saya mengemudi, ataupun membuat ini ya, contohnya membuat agar bahan bakar lebih hemat. Kalau ini lebih bisa membantu saya mengganti musik ya kan. Kalau saya mengganti musik dengan tangan gini-gini kan akan lebih berbahaya ya kan, fokus saya jadi terpecah. Kalau pakai ini kan kita bisa mengganti sesuka kita, tinggal diklik dan lain sebagainya. Dan ini tombolnya sudah berfungsi dengan semestinya. Nah, ini tampilan daripada interior dari mobil saya Hyundai Avega 2012. Nah, coba kita lihat di bagian mesin ya. Ada fitur apa yang saya tambahkan di sana. Nah, kita coba lihat di bagian mesin. Saya buka dulu terlebih dahulu. Bagian untuk membuka kap mesin nanti bagian di bawah sini. Nah, itu. Kita langsung ke depan saja. Nah, untuk tampilan di kap mesin seperti ini ya. Tidak ada modifikasi di bagian mesin saya ya, karena memang saya tidak berani untuk bermain di mesin. Kenapa saya tidak berani bermain di mesin? Yang jelas satu, modalnya yang diperlukan pasti akan sangat besar ya, ketimbang saya bermain yang tadi cuma di tampilan saja. Kalau modal saya harus bermain di mesin itu ya sudah, menurut saya sudah tidak masuk di akal saya ya. Maka apa, saya tidak mau main di mesin, tidak mau main di shockbreaker dan lain sebagainya, yaitu karena salah satu alasannya modalnya yang diperlukan memang terlalu besar dan itu tidak masuk akal bagi saya pribadi. Kalau teman-teman pengen main di mesin ya monggo silahkan ya, itu kan hak dari perorangan, karena aliran modifikasi setiap orang itu kan masing-masing. Kalau saya aliran modifikasinya adalah hanya di tampilan biar lebih terlihat elegan dan lebih terlihat clean aja, terlihat bersih. Nah, itu. Nah, di bagian kap mesin saya cuma menambahkan ini, namanya adalah strut bar ya. Strut bar ini saya beli dulu di harga 350 ribuan, sudah sampai lokasi ya. 350 ribuan sudah sampai lokasi. Ini dulu saya beli di teman komunitas juga, dan sekarang sudah tidak produksi lagi. Kemarin sempat saya tanyakan ke teman saya yang membuat ini, tidak hanya satu orang, beberapa orang yang membuat ini, dan memang sudah tidak memproduksi lagi strut bar ini. Nah, saya menggunakan strut bar ini agar kestabilan daripada roda bagian kanan dan kiri itu lebih terjamin ya. Karena saya baca-baca manfaat dari strut bar ini itu untuk lebih menstabilkan gerak daripada roda depan bagian kanan maupun kiri. Jadi kalau pakai itu kan jadi rodanya harusnya misal tidak pakai itu, misal gini. Nah, pakai itu bisa paling gini. Jadi lebih stabil lah ya. Jadi saya masang itu ada fungsinya ya, tidak semata-mata saya pasang itu biar terlihat lebih kayak mobil balap, tidak ya, karena memang untuk kestabilan daripada roda-roda bagian depan saya. Ya, mungkin itu saja yang saya tambahkan di mobil saya pribadi ya, mobil Hyundai Avega saya. Tidak ada yang lain. Paling cuma tambahan-tambahannya ini, klakson kayak gini, klakson keong biar klaksonnya lebih totot lagi ya. Nah, selain itu juga tidak ada, cuma seperti itu. Mungkin paling ini ya, ini pun juga nih di pintu ini tampilan cuma tambahan biar kalau ini sih agar tidak, kalau misal di pojokannya misal di gang sempit, ini tidak langsung menabrak ke temboknya, jadi ada pelindungnya, cuma itu aja. Dan sebenarnya tidak terlalu bagus sudah pakai kayak gitu, hanya selera saja. Nah, jadi mungkin seperti itu tampilan daripada modifikasi
dari mobil saya Hyundai Avega tahun 2012. Mungkin ada teman-teman yang mungkin terinspirasi dari saya, dari tampilan saya, monggo silahkan, mau diikuti ya boleh, bebas saja ya kan. Kalau diikuti ya saya malah senang ya kan, karena ada orang yang memang benar-benar tertarik dengan apa yang saya lakukan terhadap mobil saya. Jika tidak ya juga tidak masalah, karena memang itu selera masing-masing. Pokoknya aliran dari modifikasi saya hanya pada tampilan agar terlihat elegan dan lebih clean aja, simple tapi clean ya, terlihat bersih. Nah itu mungkin cukup seperti itu dulu video saya kali ini. Semua link pembelian dari produk-produk saya akan saya spillkan di deskripsi ya. Silahkan nanti kalau teman-teman ada yang berminat bisa membeli langsung di lewat deskripsi yang saya sharekan linknya ya. Seperti itu, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like apabila teman-teman menyukai daripada video yang saya bagikan ini. Jangan lupa teman-teman share apabila video saya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang yang menurut teman-teman penting dalam kehidupan teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol merahnya ya, karena tombol merah dari teman-teman memberikan saya semangat untuk membuat konten-konten. Saya doakan semoga teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah melihat video ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diberikan segala hal yang memang teman-teman impikan. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai mobil, yang sudah melihat video ini, semoga disegerakan bisa membeli mobil impian teman-teman semua. Mungkin seperti itu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.